Di tanah air kita yang subur ini, bertebaran tanaman dengan beragam karakteristik yang hampir kesemuanya memiliki manfaat kesehatan yang unik dan berpotensi besar untuk diteliti dan dikembangkan. Dalam episode ke-28 dari seri video Tanaman Herbal Nusantara ini, kita akan mengeksplorasi 10 tanaman yang bisa kita temukan tumbuh di sekitar kita, yang ternyata juga memiliki manfaat kesehatan dan telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Seperti biasa, tanaman-tanaman ini kami sajikan dengan hati-hati, dengan menyertakan nama latinnya untuk menghindari salah identifikasi. Jika kamu suka video ini, silakan like, subscribe, dan bagikan agar lebih banyak yang mengenal kekayaan hayati negeri kita. Mari kita mulai. 1. Pacar kuku. Lebih dari sekadar pewarna alami untuk kuku dan rambut, pacar kuku menyimpan warisan pengobatan yang telah dikenal luas di Asia dan Timur Tengah. Daunnya mengandung lausone, zat pewarna yang juga memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi. Dalam tradisi Unani dan Ayurveda, pasta daun pacar digunakan untuk mengobati luka, kurap, dan radang kulit. Di Nusantara, ia kerap dipakai untuk menyegarkan kulit kepala dan mengatasi ketombe. 2. Bligo. Dikenal juga sebagai kundur atau winter melon, buah bligo yang tampak seperti labu dengan kulit berembun ini digunakan dalam pengobatan tradisional Tionghoa untuk menurunkan panas dalam dan meredakan batuk berdahak. Daging buahnya yang kaya air bersifat diuretik, membantu meluruhkan racun lewat urin. Bijinya memiliki efek pencahar ringan, dan dalam ramuan herbal, rebusan bligo dipakai untuk meredakan nyeri saluran kemih. 3. Lidah buaya. Tanaman ini seolah sudah menjadi ikon pengobatan alami dunia. Gel lidah buaya kaya akan polisakarida dan senyawa bioaktif seperti aloektin dan aloin yang bersifat antibakteri, anti jamur, dan mempercepat regenerasi kulit. Dalam pengobatan tradisional Nusantara, lidah buaya sering digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka, mengatasi sariawan, menumbuhkan rambut, hingga meredakan gangguan pencernaan. 4. Pahitan. Tanaman ini memang tak lazim dikonsumsi karena rasanya yang pahit. Namun justru karena itu ia mendapat tempat di berbagai tradisi pengobatan. Sering tertukar dengan yakon, tanaman lain yang juga sama disebut tanaman insulin. Pahitan mengandung flavonoid, saponin, dan sesquiterpenlakton yang berkhasiat sebagai antidiabetik, anti peradangan, dan penurun kolesterol. Beberapa studi menyebutkan ekstraknya mampu meningkatkan sensitivitas insulin, menjadikannya bahan potensial untuk terapi pendamping diabetes. 5. Gadung Cina atau akar kancil. Merambat liar di pinggir hutan atau ladang, Smilas zeilanica telah lama dikenal dalam pengobatan Ayurveda. Akar dan daunnya dipakai sebagai tonik darah, penambah stamina, dan untuk mengobati penyakit kulit akibat infeksi. Senyawa steroidal saponin di dalamnya diyakini membantu memperkuat daya tahan tubuh. Sementara dalam pengobatan rakyat, rebusan akar digunakan untuk mengatasi nyeri sendi dan rematik. 6. Gadung tikus atau gembili. Umbi dari tanaman ini sering tertukar dengan gadung beracun, padahal gembili aman dikonsumsi setelah direbus. Ia kaya karbohidrat kompleks dan serat, serta mengandung diosgenin, prekursor alami hormon steroid. Selain sebagai sumber energi, dalam ramuan tradisional, umbinya juga digunakan untuk membantu mengatur siklus menstruasi dan sebagai penambah vitalitas. Di masa lalu, umbi gadung tikus juga dijadikan bekal perang karena mengenyangkan dan tahan lama. 7. Bunga hati ungu. Tanaman hias ini mulai populer karena warna ungunya yang mencolok dan bentuk daunnya yang unik. Namun di beberapa negara tropis seperti Meksiko, tanaman ini digunakan untuk mengatasi peradangan dan luka luar. Ekstraknya terbukti memiliki sifat antioksidan tinggi, dan beberapa penelitian awal menunjukkan efek hepatoprotektif, melindungi sel hati dari kerusakan akibat racun atau obat. Sebagai tanaman introduksi, di Indonesia, penggunaannya sebagai herbal belum luas, tapi bisa tumbuh subur dan potensinya sangat menjanjikan. 8. Orok-orok. Tanaman legum ini populer di lahan pertanian karena kemampuannya menyuburkan tanah. Namun manfaatnya tak berhenti di situ. Daun dan bijinya digunakan secara tradisional untuk mengobati demam, infeksi saluran pernapasan, dan luka. Mengandung alkaloid, flavonoid, serta senyawa antibakteri, orok-orok juga diteliti untuk potensi antioksidan dan anti kanker. Meski penggunaannya perlu hati-hati karena beberapa spesies Trotalaria mengandung zat hepatotoksik. 9. Sawo pancukan atau nam-naman. Buahnya yang unik tumbuh menempel langsung di batang, menjadi ciri khas sawo pancukan. Dalam pengobatan tradisional, bagian kulit kayu dan daun digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan dan luka luar. Beberapa komunitas adat juga menggunakan rebusan daunnya untuk mengobati gangguan menstruasi dan menurunkan tekanan darah.
Kandungan tanin dan senyawa fenoliknya turut berperan dalam aktivitas antimikroba. 10. Berenuk. Masyarakat awam kadang menyebut buah berenuk sebagai buah maja, padahal sebenarnya berenuk dan maja adalah tanaman yang berbeda. Berenuk memiliki buah bulat besar mirip tempurung yang kerap dijadikan wadah alami setelah dikeringkan. Bagian dalam buah dan daunnya menyimpan khasiat tradisional. Rebusan daunnya digunakan untuk meredakan demam dan batuk, sementara buahnya yang masih muda digunakan secara hati-hati untuk mengatasi cacingan dan gangguan perut. Dalam riset modern, ekstrak berenuk menunjukkan aktivitas antibakteri dan anti jamur, namun penggunaannya harus disesuaikan karena potensi toksisitasnya. Itulah 10 tanaman herbal dari alam Nusantara yang kekuatannya sering tersembunyi di balik tampilannya yang sederhana, tapi tradisi kita sudah lebih dulu mengenal nilainya. Jangan lupa untuk selalu bijak dan hati-hati dalam mengonsumsi tanaman herbal. Kenali dosis dan cara pengolahannya. Konsultasi dengan ahli herbal atau tenaga medis juga tetap disarankan. Jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan agar lebih banyak yang mengenal kekayaan hayati negeri kita.